Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana khiyarun min khiyarin wala bakhr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Ismatullah bin Haji Asnawi selaku Ketua Mushola Al-Hidayah beserta pengurus dan jamaah lainnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Abdul Aziz bin Haji Abdullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustaz Haji Syahril Muradi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustaz Muhammad Nur. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Wahyuddin. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Firdaus, Bapak RT, Bapak Haji Arifin, dan para tokoh masyarakat lainnya yang mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Namun Pak, insya Allah tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, ta'zim, dan mahabbah saya kepada segenap para jamaah hadirin. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam hari ini kita kumpul bersama di ruangan Mushola Al-Hidayah dalam niat yang sama. Dari rumah masing-masing kita ingin menuju Mushola Al-Hidayah dalam rangka kita ingin memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita laksanakan di kesempatan malam hari ini mudah-mudahan insya Allah akan dicatat sebagai nilai ibadah dan merupakan salah satu tanda bukti kita mahabbah, kita cinta kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara masalah maulid, apalagi kalau terkait bicara dengan waktunya. Sebenarnya kalau waktu lahirnya Nabi sudah lama kita. Ya, itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sekarang udah Rabiul Tsani. Bahkan udah mau habis lagi. Ya. Tapi yang namanya maulid itu masih banyak, Pak. Jadi jangan dibilang nih kita ketinggalan maulidnya, belum. Masih banyak yang belum maulid. Bahkan sampai nanti mau menjelang masuk Ramadan masih ada yang maulid. Tuh.
Jadi yang nanya maulid di Indonesia, Masya Allah, semarak bener. Kalau kita cari-cari negara-negara lain, nggak ada yang seperti di Indonesia. Di Indonesia itu, Masya Allah, ketika maulid itu semarak sekali. Sehingga dari tanggal 1 bulan Rabiul Awal sampai terus entah berakhirnya sampai kapan nih. Ya, ini masih tetap di musola, di masjid, di perumahan, dan di tempat-tempat yang lain. Itu semuanya mengadakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nggak ada istilahnya ketinggalan maulid, nggak ada. Ya Ustaz, saya udah ketinggalan nih mau bikin maulid. Nggak ada yang namanya ketinggalan. Karena kalau mau bareng semuanya, tanggal 12 Rabiul Awal repot ntar. Ya, makanya dibagi-bagi. Ada yang udah mulai dari tanggal 1 Rabiul Awal terus. Ini aja masih tetap ada barengan kadang-kadang. Ya, kita nggak tahu pengennya jangan sampai bareng. Ternyata ada barengannya. Kenapa? Karena memang kita semuanya cinta sama Rasulullah. Kita ingin memperingati ya hari lahirnya manusia yang sangat istimewa, yaitu manusia yang di dalam hadis qudsinya dijelaskan, laulaka lama khalaqtul aflaq. Seandainya tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, kata Allah, saya tidak akan ciptakan alam semesta ini. Coba bayangkan Bapak Saudara. Jadi alam semesta ini Allah nggak akan ciptakan. Nggak ada tuh langit, nggak ada bumi, nggak ada sorga, nggak ada neraka, nggak ada Masjidil Haram, kagak ada Ka'bah, nggak ada malaikat, nggak ada Nabi Adam, kalau tidak ada Nabi Muhammad. Yang suka sama duren, kagak ada duren. Bener, duren ada karena ada Nabi Muhammad. Makanya kalau kita maulid ada durennya, ya itu karena kita cinta sama Nabi Muhammad. Ini kalau nggak ada duren, nggak ada, ya itu begitu. Karena kita cinta sama Nabi itu begitu istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberadaan kita, keberadaan makhluk-makhluk Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, itu semata-mata karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas kita jamaah Mushola Al-Hidayah, walaupun dibilang maulidnya Turki, turu-turu kita, ya kan Turki namanya, ya. Tapi itu nggak ada masalah. Jangankan ya kita rame-rame begini, walaupun dibilang Turki rame-rame, seandainya di rumah kita sama istri kita sama anak kita pengen maulid di rumah, boleh. Berdua, bertiga maulid, berkah insya Allah rumahnya. Rumah yang diadakan maulid, insya Allah rumah itu berkah. Kita yang ngadain maulid, insya Allah kita berkah. Ya, siapapun yang ingin ya melaksanakan peringatan maulid, insya Allah hidupnya akan berkah karena dia cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Saudara, orang kalau bicara cinta, ya itu penting sekali. Karena hidup dan kehidupan ini kalau nggak ada rasa cinta, nggak ada artinya sama sekali. Buat apa kita hidup di dunia kalau tidak ada rasa cinta? Kita bisa hidup harmonis di keluarga karena ada rasa cinta. Kita bisa membangun rumah tangga ya bertahun-tahun, bahkan sampai kita kakek-kakek, nenek-nenek, bahkan yang memisahkan adalah kematian. Itu karena apa? Karena cinta. Cinta, kalau bukan karena cinta, tidak ada. Makanya kalau cinta kepada Rasulullah itu merupakan hal yang wajib. Kalau kita nggak ada cinta sama Rasulullah, ya nggak ada artinya hidup kita ini. Sehingga di dalam salah satu hadis Rasulullah bilang, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ya ilaihi min
waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Jadi kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga saya ini harus lebih dicintai daripada lainnya, min waladihi, dari anaknya. Kita cinta sama anak, tapi tetap kita harus lebih cinta dengan Rasulullah. Wa walidihi, dari orang tua, kita cinta sama orang tua wajib, tapi kecintaan kita kepada Rasulullah harus melebihi daripada kecintaan kita kepada orang tua kita. Wan nasi ajmain, bahkan kita cinta kepada siapa saja dari manusia, tetap kecintaan kita harus melebihi ya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru orang itu disebut beriman yang sempurna. Jadi ini harus kita tanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Jangan sampai kita nggak ada rasa cinta. Bahaya ini, bahaya. Ini kata-kata cinta kepada Rasulullah memang wajib hukumnya. Ya, kenapa? Karena kita mencintai Rasulullah. Rasulullah itu sangat cinta sama kita sebagai umatnya. Ini kecintaan Rasulullah susah, Pak. Ya, diceritakan bagaimana kecintaan Rasulullah kepada kita sebagai ya umatnya. Sebagai contoh kecil, di dalam salah satu hadis diceritakan Rasulullah pada saat ya dibangkitkan dari kubur, itu ketika dibangun dari tidur, ya, itu yang pertama yang dicari-cari bukan istrinya, yang dicari bukan anaknya. Kali Rasulullah bangun dari ya kubur, dicari mana Khadijah, mana istri saya Aisyah, mana putri kesayangan saya Siti Fatimah, atau orang-orang yang dicintai, enggak. Tetapi yang ditanya, aina ummati, aina ummati, mana umat saya, mana umat saya. Kita yang dipikirin Nabi. Oh, bayangkan itu. Ya. Kita bangun tidur, yang pertama kita cari apa? Ini ntar malam nih Bapak bangun tidur, bangun, apa yang pertama kali kita cari? Istri kita apa HP? Ternyata Bapak lebih cinta HP daripada istri. Rata-rata apa yang dicari? HP. HP mana HP? Nah, begitu. Ada yang nyari rokok, ya rokok mana rokok ya? Bangun tidur langsung rokok. Ya. Ada yang begitu, ya. Tapi ada juga yang memang diajarkan sama Rasulullah, bangun tidur langsung baca alhamdulillah. Minimal alhamdulillah dulu. Dia bersyukur kepada Allah karena bisa bangun tidur. Sebab banyak orang yang tidur keterusan. Banyak Pak. Ada orang tidur nih, ya, nggak bisa lagi, nggak bisa bangun keterusan. Tuh begitu. Ada, saya pernah dikirimin video itu, ya, ceritanya nih istrinya pengen buat surprise, pengen buat kejutan sama anak-anaknya karena suaminya, ayahnya ulang tahun. Maksud dia ntar jam 12 lewat dikit mau dibangunkan, ya, udah siap kado yang terindah, bahkan dengan lilin-lilinnya sudah dipasang. Begitu ya model dia dah. Ya, kalau kita mah kalau ulang tahun nggak begitu kali ya. Ya, jangan ya ulang tahun ya, kemudian pakai ya lilin dinyalain, habis dinyalain ditiup lagi. Udah ditiup mati pada surang. Emang apa lucunya? Ya, itu lilin ditiup mati pada surang. Ya, itu kita jangan begitu, jangan. Ya. Jadi kita kalau namanya ulang tahun boleh kita kumpulkan saudara-saudara kita, keluarga kita, baca Fatihah dah. Ya, baca Fatihah ya, biar dapat berkah. Begitu mestinya. Nah, ini nih, dia modelnya model begitu dah. Udah siap kado ya terindah, ada lilinnya. Ya. Ceritanya mau dibangunkan nih, anak-anak udah siap semuanya, istrinya.
Ya, nih ayahnya mau dibangunkan, suaminya mau dibangunkan. Apa yang terjadi? Pada saat dibangunkan sekitar jam 12:30 tuh, kan udah maksudnya udah pas dah tuh waktunya mau ngucapin selamat ulang tahun. Ya, menurut dia begitu. Ya, pas dah tuh waktunya. Pas banget dibangunkan kagak bangun-bangun. Udah kaku, Pak. Ternyata udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang namanya kematian begitu. Nggak ada yang tahu. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu bisa datang mendadak. Nggak ada yang tahu. Orang lagi tidur keterusan. Makanya orang kalau tidur bacanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu kalau kita pahami artinya berarti kita siap udah. Ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan nama Engkau saya hidup, nanti dengan nama Engkau juga saya bisa mati. Jadi kita udah pasrah kalau lagi tidur. Pasrah gak kira-kira? Udah pasrah, kita udah pasrahkan diri kita kepada Allah. Ya, hidup kita, mati kita, itu kita udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika bangun, itu yang paling bagus bacanya Alhamdulillah. Kalau kita mau komplitin, sempurnakan Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur karena kita bisa dikembalikan lagi sama Allah, bisa terjaga, bisa hidup. Coba kalau seandainya kita terus ya tidur nggak bangun, kita meninggal dunia, nah itu kan lain lagi aturannya. Jadi ketika dibangunkan sama keluarganya nggak bangun-bangun, ayah, bapak, ya dibingung, dibalik sana balik sini, udah nggak bisa. Akhirnya mereka jerit-jerit menangis. Jadi artinya perencana dia ingin berikan kejutan, ternyata ya seperti itu. Nah inilah ya yang namanya ya kehidupan ini nggak ada yang tahu. Jadi kita balik lagi tuh. Jadi Rasulullah pada saat dibangunkan, ya pada saat mau dibangkitkan dari kubur, ternyata yang ditanya, yang dicariin itu adalah siapa? Umat Rasulullah. Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Mana umat saya? Mana umat saya? Ternyata Rasul begitu sayang sama kita. Rasulullah begitu cinta sama kita. Sampai-sampai Rasul bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Semua umatku ya diharapkan akan masuk ke dalam surga, kecuali yang kagak mau. Ya orang kagak mau susah ya. Orang kagak mau. Ya begitu. Semua Rasul pengennya umatnya masuk surga, masuk surga. Ya, ini kita dijamin nih, ya mudah-mudahan semuanya masuk surga. Tuh, kecuali yang kagak mau. Begitu Bapak ya. Itu sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, emang ada orang kagak mau masuk surga? Waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang tidak mau masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Rasul bilang, man atau ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada saya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, itu artinya dia mau masuk surga. Waman asani, siapa yang maksiat, membangkang kepada saya, membangkang kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dia yang kagak mau masuk surga. Nah tentunya kita pengennya sebagai umat Nabi yang mau selalu taat dan patuh pada aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Rasulullah. Perintahnya kita laksanakan, larangannya kita jauhkan. Insya Allah jaminan masuk surga. Kenapa? Rasulullah begitu sayang, Rasulullah begitu cinta dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya kita wajib cinta sama Rasulullah. Jangan dalam hati kita nggak ada cinta. Ini bahaya nih.
Ya, kalau dalam hati kita nggak ada rasa cinta sama Rasulullah, wah bahaya sekali. Ya, jadi dengan maulid karena kita cinta sama Rasulullah. Ada seorang datang kepada Rasulullah nanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah bilang, emang ente udah punya persiapan apa untuk ya nanya yang namanya hari kiamat? Semua hari kiamat itu masalah yang berat, ya bukan sembarangan. Itu laki-laki jawab, ya saya cinta kepada engkau ya Rasulullah. Saya cinta sama engkau ya Rasulullah. Itu jawaban begitu tuh, enggak jawaban main-main Bapak Saudara. Sehingga Rasulullah merespon dengan positif. Sehingga kata Rasulullah apa? Almar'u man ahabba. Nah, seseorang nanti mudah-mudahan akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Kalau kamu cinta sama saya, mudah-mudahan nanti kamu di hari kiamat akan kumpul bersama-sama dengan saya. Nah, mudah-mudahan jamaah Mushola Al-Hidayah hari ini menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Di samping kita memang udah melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, menjauhkan larangannya, dan pada malam ini sebagai tanda bukti kita maulid karena kita cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab nanti kalau ditanya, ya kita ditanya sama Rasulullah, jamaah Mushola Al-Hidayah, iya ya Rasulullah, kamu memang cinta sama saya? Cinta. Kamu maulid? Kagak. Nah, makanya bagus ada maulid nih. Entar yang tanya ketua musolanya, ya ketua musola emang apa? Kagak maulid? Kan ngaku cinta. Nah begitu. Makanya alhamdulillah ini sebagai rasa cinta kita. Ya pengurus beserta jamaah itu mengadakan maulid. Ini adalah salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu Pak manusia yang istimewa. Di dalam Burdah Imam Al-Bushiri itu pernah menjelaskannya. Ya, kata beliau, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Jadi Imam Ahmad Al-Bushiri menjelaskan betapa istimewanya Rasulullah, menggambarkan betapa mulianya Rasulullah. Di sana dibilang faqan nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad itu lebih unggul kebanding daripada nabi-nabi yang lain. Ada 24.000 nabi. Dipilih lagi menjadi 313 rasul. Dipilih lagi menjadi 25 nabi dan rasul. Dipilih lagi menjadi 5 yang disebut ulul azmi. Dipilih lagi 1 yang namanya Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu mengungguli terhadap nabi-nabi yang lain. Faqan nabiyyin. Dari segi apa? Fi khalqin wa fi khuluqi. Baik pada penciptaannya, bentuk rupanya, maupun dari segi akhlaknya. Jadi kalau ditanya nabi yang paling cakep siapa? Nabi Muhammad. Jangan dibilang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ganteng, ganteng. Ya, siapa yang bilang Nabi Yusuf ganteng? Kegantengan Nabi Yusuf digambarkan di dalam Al-Quran. Sampai perempuan-perempuan yang ada di kota Mesir itu ketika melihat Nabi Yusuf, kenapa begitu cakepnya Nabi Yusuf, sampai-sampai yang mestinya buah apel yang diiris, tapi tangannya yang diiris semuanya. Jadi dia kagak bisa bedain mana apel mana tangan. Ya, dikasih apel, ya, sama pisau, ya. Kemudian Nabi Yusuf suruh lewat di depannya. Pas dilihat, masya Allah, ini malaikat apa manusia? Begitu, sampai-sampai itu dia memotong jari-jari tangan yang terasa, bukan apel yang dipotong. Baru itu, ya, perempuan yang memang jatuh cinta sama Nabi Yusuf yang disebut dengan Siti Zulaikha namanya,
Ya, dibilang tuh, lu baru ngelihat begitu aja udah kagak mengenali mana pisau, mana apel, mana jari tangan kamu sendiri. Ya, itu baru ngelihat. Lah bagaimana saya tiap hari ketemu sama Nabi Allah Yusuf? Tuh, begitu. Itu kegantengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tapi tetap Nabi Muhammad lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Nabi yang paling kaya siapa? Nabi Muhammad. Bukan Nabi Sulaiman. Iya. Banyak orang bilang Nabi yang paling kaya Nabi Sulaiman. Tidak, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling kaya. Tuh. Apa yang tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad? Cuma Nabi nggak mau aja. Nabi pernah ditawarkan, Muhammad, kalau seandainya gunung-gunung yang ada di Mekah, gunung-gunung yang ada di Madinah dijadikan emas, siap saya jadikan emas semuanya. Coba kalau Nabi mau dijual ke Kebayoran, dibingung tuh, engkau mau jualnya bagaimana? Ya, Pak Abah, Nabi nggak mau. Tuh, Nabi nggak mau ditawarkan. Ya, Nabi pernah menyembelih ya dalam korbannya itu ratusan onta dari harta Nabi sendiri. Orang kaya mana yang bisa memotong hewan korban ratusan ekor onta? Nabi pernah. Tuh begitu. Jadi Nabi itu kaya. Ya, Nabi itu kaya dulu. Ya, istrinya Siti Khadijah aja itu sepertiga kota Mekah dimiliki oleh istrinya Siti Khadijah. Konglomerat Siti Khadijah. Nah, seperti itu. Ya, jadi yang paling kaya Nabi, semuanya pokoknya Nabi yang paling unggul. Siapa Nabi yang paling sabar? Nabi Muhammad, bukan Nabi Ayub. Kan ada cerita yang paling sabar Nabi Ayub ya. Itu Nabi Ayub cerita Masya Allah sabar. Makanya ada hadis, siapa-siapa sebagai suami sabar dalam membina rumah tangganya ketika istrinya mungkin kurang baik, tapi dia binanya terus dengan penuh kesabaran di dalam rumah tangga, dia membentuk ya rumah tangganya menjadi harmonis dengan penuh kesabarannya, maka suami yang begitu nanti akan diberikan pahala seperti yang pernah diberikan oleh Nabi Allah Ayub alaihissalam. Tuh, berarti Nabi yang paling sabar itu Nabi Ayub. Tapi kalau bicara dibandingkan dengan Nabi Muhammad, masih tetap lebih sabar Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad kesabarannya Masya Allah. Nabi itu Pak, pada saat diganggu mau sholat, mau ibadah, diganggu, diludahin, dilemparin kotoran, tapi tetap Nabi itu nggak ada rasa marah. Bahkan pada saat orang yang suka menyakiti Nabi, mengganggu Nabi saat lagi mau sholat, mau ibadah, saat itu lagi sakit, Nabi yang pertama kali menjenguk orang tersebut. Subhanallah, itu kan akhlaknya bagus banget. Coba lihat kita nih, ada orang jahat banget sama kita, ya, terus ada yang ngasih tahu, ya, ada yang ngasih tahu, Pak, ya kenapa? Itu orang yang selalu nyakitin ente, yang selalu gangguin ente sekarang lagi sakit. Terus apa jawaban kita kira-kira? Biar dirasa begitu, mampus kalian, begitu. Itu kan namanya orang yang emosi. Tapi Nabi enggak. Nabi enggak, ya Allah, ini orang lagi sakit ya. Iya. Ke pasar, dibeli buah, dia datang, dia jenguk. Subhanallah, Assalamualaikum. Ya kaget tuh dia. Ya Allah, Abu Jahal, Abu Lahab aja belum jenguk saya. Ya, tapi Muhammad yang tiap hari saya ganggu, pertama kali yang menjenguk saya. Disitulah dia benar-benar kesima. Ya, benar-benar heran, kagum dengan akhlak Rasulullah. Akhirnya orang itu masuk Islam. Coba, jadi Nabi yang paling sabar Nabi Muhammad. Pokoknya pakon Nabi fi khalqin wa fi khuluqi, baik dalam bentuk tubuhnya maupun dalam akhlak perangainya, itu Nabi mengalahkan terhadap nabi-nabi yang lain. Walam yudanuhu fi ilmin wala karamik, dan mereka nabi-nabi
itu tidak bisa mendekatkan Nabi Muhammad dari segi ilmu dan kemuliaannya. Jangankan sama deketin aja kagak sampai. Ya. Nggak ada apa-apanya. Itu Rasulullah SAW begitu istimewa. Wa kulluhum min rasulillahi multamisu. Semuanya itu diambil dari Rasulullah. Tuh, makanya Nur Muhammad pertama kali diciptakan. Nabi Adam diciptakan karena ada Nur Muhammad. Sehingga kenapa saat Nabi Adam diciptakan, malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, karena bukan semata-mata Nabi Adamnya, karena dalam diri Nabi Adam ada apa? Ada Nur Muhammad. Nabi Ibrahim dibakar, kenapa kagak mempan? Sampai-sampai Allah bilang ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim itu ya enggak terbakar, sejuk aja dia. Ya. Itu semata-mata karena dalam diri Nabi Muhammad ada, dalam diri Nabi Ibrahim ada Nur Muhammad. Terus diturunkan sampailah kepada Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu Abdul bin Abdul Muthalib pada saat belum menikah bercahaya, Pak. Semua perempuan-perempuan di kota Mekah mendambakan, seandainya saya punya suami Abdullah, aduh seneng banget saya. Tuh orang Mekah semuanya pengen supaya mendapatkan suami namanya siapa? Abdullah bin Abdul Muthalib. Kenapa? Karena Abdullah bercahaya. Nah bukan Abdullahnya sebenarnya, karena di dalam diri Abdullah ada Nur Muhammad. Kemudian dia menikah dengan Siti Aminah. Nah setelah menikah dengan Siti Aminah, dia berhubungan badan. Nah setelah berhubungan badan, maka Nur itu ya pindah kepada ibunda Siti Aminah. Jadi Abdul biasa aja udah tuh, ya cahayanya udah hilang karena udah ya dipindahkan kepada ibunda Nabi Muhammad, yaitu Siti Aminah. Itu istimewanya Rasulullah. Ya, jadi ya wa kulluhum min rasulillahi multamisu ghorpan minal bahri aw raspan minad diyami. Kalau mau diumpamakan ya itu seperti satu ya gayung dari air laut. Air laut diumpamakan Nabi Muhammad. Nah satu gayungnya diambil, itulah diumpamakan buat nabi-nabi yang lain. Dari nabi yang pertama Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu satu gayung buat mereka rame-rame. Sementara air laut itu adalah Nabi Muhammad SAW. Atau kata Imam Al-Busiri, auraspan minad diyami, atau satu tetes dari air hujan yang deras. Hujan yang deras itu diumpamakan Rasulullah. Satu tetes itu adalah nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa alaihissalam. Berarti begitulah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah makanya ayo melalui maulid tanamkan rasa cinta yang mendalam buat ya baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Satu aja nih, karena udah malam nih, udah 11:30 ya. Begitu. Jadi satu aja caranya, banyakin baca selawat. Ya, itu amalan yang paling penting. Ya, jadi ayo kita banyak-banyak baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita usia tua, semakin banyakin baca selawat. Semakin kita tua, banyakin banyak baca selawat. Karena amalan yang terbaik yang kagak pakai riya dan macem-macem itu adalah selawat. Jadi kita usahakan. Kalau kemarin kita baru dapat 100 baca selawat sehari, naik harus udah 500. Kalau yang udah bisa baca selawat 500, sekarang setelah maulid naik jadi 1000. Kalau yang udah 1000, ayo tingkatkan supaya setiap hari jangan sampai kurang dari 2000 baca selawat. Terserah mau baca selawat yang panjang, mau yang pendek, terserah. Yang penting baca selawat. Misalnya kalau mau baca selawat yang panjang, Allahumma sholli
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jangan banyak-banyak dah, semalaman 1000 aja. Kayaknya berat juga ya. Ya yang pendekan dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Semalaman 1000 bisa. Ya kayaknya panjang juga. Yang lainnya, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil unqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lah. Panjangan lagi. Ya, 1000 bisa semalaman. Kayaknya agak berat juga. Ya udah, salawat yang paling pendek salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kan gampang. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Itu kira-kira kalau 1000 semalam bisa enggak deh? Bisa kali. Masa ngaku cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam 1000 kagak bisa ya. Nah nih mulain abis maulid, besok malam Jumat, malam Sabtu, terus tiap malam jangan lupa baca sallallahu ala Muhammad. Berapa banyaknya? 1000. Itu nanti kalau ditanya sama Nabi, kamu cinta sama saya? Iya. Mana tandanya? Maulid malam Kamis di masjid, di Mushola Al Hidayah. Alhamdulillah. Terus mana lagi tandanya? Baca selawat tiap malam sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali. Kata Nabi, alhamdulillah. Kamu nanti bersama-sama saya di dalam surga. Enak gak kira-kira? Enak. Itu yang dikatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka ya dia termasuk orang yang cinta sama saya. Siapa-siapa yang cinta sama saya, berarti dia harus menghidupkan sunnah-sunnahku. Dan siapa yang cinta sama saya, berarti nanti dia akan bersama saya di dalam surga. Nah, mudah-mudahan nanti kita bersama dengan Rasulullah di dalam surga. Dengan syarat, yuk tanamkan rasa cinta kita yang kuat di dalam hati kita. Ini penting nih, tanamkan rasa cinta. Saya cinta dengan Rasulullah. Saya cinta dengan Rasulullah. Saya bangga menjadi umat Rasulullah. Saya bangga menjadi umat Rasulullah. Kemudian saya selalu berusaha memperbanyak membaca selawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan waman ahabbani kana ma'i fil jannah, yang cinta dengan Rasulullah jaminannya nanti bersama di surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nasi uduknya udah mau dingin, ya saya kira cukup dah. Ya, cukup ya Bapak, Saudara. Ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini bermanfaat bagi semuanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun urusan kita nanti di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Yang terakhir saya pengen ngundang malam Jumat besok di At-Tahiri ada maulid. Jadi mohon segenap pengurus Mushola Al Hidayah dan jamaahnya yang kebetulan sehat, yang ada waktunya, ditunggu di Masjid Jami At-Tahiri dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktunya ba'da sholat isya sekitar pukul 7:30, insya Allah akan dimulai. Ya, mudah-mudahan ya nanti kita bisa hadir di sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azim sultanik. Subhanaka la nufsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hamdan tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.